Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat siang. Ya, balik lagi dengan Ibu di mata pelajaran produktif multimedia. Nah, minggu kemarin kita masih membahas format audio digital. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai format audio digital, anak-anak. Nah, nih, sebelumnya Ibu kasih tahu format file audio itu adalah format file standar untuk penyimpanan data audio digital pada sistem komputer, anak-anak. Nah, lalu di sini ada macam-macam dari format audio. Nah, sebelumnya Ibu telah membahas mengenai WAV, WAV, dan AAC ya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai format MPG audio layer 3 atau MP3, lalu ada format MIDI, lalu ada PCM atau push code modulation. Nah, selanjutnya di sini ada format MPG atau audio layer 3 atau MP3. Nah, format MPG yaitu pada awalnya format ini dikembangkan oleh seorang Jerman yang bernama Karl-Heinz Bernberg. Nah, memakai pengkodean push code modulation atau PCM, anak-anak. Nah, prinsip yang dipergunakan oleh MP3 ini adalah mengurangi jumlah bit yang dilakukan dengan menggunakan model joystick. Nah, untuk menghilangkan komponen-komponen suara yang tidak terdengar oleh manusia, sehingga dapat digolongkan file audio dengan kompresi lossy. Lalu di sini pada tahun 1991 file MP3 ini distandarisasikan, dan tahun 1994 hingga akhir ini tahun 2000 popularitas dari MP3 ini semakin meningkat dengan semakin mudahnya akses internet, munculnya software untuk menjalankan file MP3 seperti Winamp di tahun 1997 yang dikembangkan oleh Nullsoft, anak-anak. Nah, dan pada konsol ini untuk Linux. Lalu ada MP123, lalu juga membuat file MP3 semakin digemari. Di sini ada kelebihan dari MP3. Nah, yang pertama itu merupakan format audio yang sering digunakan, yang biasa digunakan sebagai output file audio, anak-anak. Nah, lalu ada MP3 ini memiliki kapasitas yang lumayan kecil. Lalu kekurangan MP3 ini yaitu bitrate terbatas. Nah, maksimum itu ada 320 kbit per second, anak-anak. Nah, jadi beberapa encoder ini dapat menghasilkan bitrate yang lebih tinggi, tapi sangat sedikit dukungan untuk MP3 tersebut yang memiliki bitrate tinggi. Nah, resolusi waktu digunakan MP3 ini dapat menjadi terlalu rendah untuk sinyal-sinyal suara yang sangat transient sehingga dapat menyebabkan noise, anak-anak. Nah, lalu yang terakhir ini ada resolusi frekuensi terbatasi oleh ukuran window yang panjang kecil mengurangi efisiensi coding. Oh iya, Ibu hampir lupa, minggu kemarin Ibu telah menyuruh kalian untuk berkelompok dan mencari format-format mengenai audio digital. Nah, untuk kelompoknya ada 3 kelompok ya, anak-anak ya, yang Ibu suruh. Nah, Ibu tolong dong dari masing-masing kelompok perwakilannya untuk memaparkan hasil kalian, anak-anak. Boleh dimulai dari kelompok 1. Oke, izin mempresentasikan ya, Bu. Baik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizky Ganjar Nugraha, perwakilan dari kelompok 1. Untuk materinya yaitu terkait format CD. Format CD adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu. Disebut juga sampling, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara presentasi suara. Untuk kelebihannya yaitu file dengan format CD-A ini dapat langsung dijalankan dengan melalui CD-ROM. Kekurangannya, file CD-A sendiri tidak mempunyai informasi kode modulasi apapun, sehingga jika di-copy ke dalam hard disk, file tersebut akan menjadi tidak dapat di-play atau demikian. Dan dibutuhkan software khusus mengubah dari format CDM menjadi format lain yang dapat disimpan di komputer. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dr. Rizky. Untuk format audio digitalnya sudah sangat bagus untuk memaparkan materinya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, dipersilakan. Ya, baik. Sebentar Ibu ya. Ya, tidak apa-apa. Baik. Bisa dimulai, Bu? Bisa, silakan. Nah, kalau Ya, untuk dari OGG adalah format multimedia gratisan yang dirancang untuk streaming dan juga penyimpanannya sangat efisien. Format ini itu dikembangkan oleh XIPH ORG Foundation, gitu pula Vorbis yang merupakan kodek audio gratisan. Vorbis biasanya dipasang bersama OGG, sehingga muncullah yang namanya OGG Vorbis. Kelebihan dari OGG ini tuh yang pertama merupakan kodek audio gratisan, lalu menghemat penyimpanan memori karena kapasitasnya rendah. Sedangkan kekurangannya masih sedikit player yang mendukung format ini. Lalu yang selanjutnya, audio OGG juga telah melalui proses kompresi dengan menghilangkan file-file suara yang tidak diperlukan. Jadi suara yang dihasilkan tidak terlalu bagus. Mungkin seperti itu, Bu. ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan terima kasih untuk perwakilannya, Nah Claudio. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, dipersilakan. Oke, baik Bu. Saya dari perwakilan 3 ingin memaparkan juga hasil diskusi kami. Untuk kelompok 3 itu kita dapat format MP3 seperti merupakan format kompresi yang telah sangat baik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Format audio ini memiliki ukuran yang begitu kecil, misal sebuah lagu yang berdurasinya 3 menit, hanya memakan sekitar 3 MB gitu. Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang mengunduh dan menyimpan lagu hingga ratusan bahkan ribuan dalam format MP3 ini, Bu. Format ini memiliki ekstensi MP3. Ini menawarkan pilihan bitrate sekitar 128, 160, 192, 256 hingga 320 kbps. Terus kelebihan dari format MPEG Layer 3 ini yaitu kualitasnya yang sama baiknya dengan format CD 16 bit. Sementara untuk kekurangan dari format audio ini kualitasnya akan berkurang jika terus-terus dikompres. Paling itu aja Bu dari kelompok 3. Terima kasih ya untuk kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dan terima kasih untuk perwakilannya. Nah, untuk MP3 ini kebetulan banget sedang Ibu bahas ya. Emang MP3 ini format yang paling kita sering temui di dunia di kalangan remaja ataupun lainnya ya, karena format ini tuh udah melekat gitu. Oke, sekarang kita next. Iya nih, sebelum Ibu next, Ibu mau tanya, ada yang kayak paparkan gitu dari perorangan, kan dari kelompok. Nah, siapa tahu kalian mendapatkan format yang lainnya gitu dari individu gitu. Ada yang mau memaparkan? Tadi kan dari kelompok nih anak-anak. Nah, sekarang kita maju ke perorangan. Nih, ada yang tahu nggak gitu formatnya apa aja nih? Siapa tahu kalian tahu, nanti Ibu tambah nilai plus buat kalian. Oke, nah Rizky apakah? Oh, boleh Bu. Boleh, silakan nah Rizky. Mungkin yang saya tahu itu format FLAC atau FLAC atau Free Lossless Audio Codec. Yaitu salah satu format audio yang dapat memanfaatkan file sumber asli hingga 60% tanpa kehilangan sedikit pun data di dalamnya. Keunggulan FLAC ini atau FLAC, format file audio open source dan bebas royalti alias berlisensi gratis. Mungkin sekian yang saya ketahui. Baik, terima kasih untuk Narizky. Ibu akan kasihnya itu untuk Narizky. Oke, selanjutnya mungkin dari perempuannya nih. Nasinta, apakah mau Nasinta?
Oke, boleh Bu. Kalau dari saya mungkin yang saya ketahui itu ada ALAK ya Bu, dikenal juga dengan Apple Lossless gitu, audio code, code terus format ini yang dikembangkan dan diluncurkan pada 2004 ini bersifat open source dan sangat baik digunakan untuk kepentingan transfer data audio karena teknologi kompresinya mampu meminimalkan ukuran file tanpa mengubah kualitas suara. Format audio gratis membutuhkan dari pihak ketiga pada perangkat selain Apple. Itu aja sih Bu yang situ. Ya, baik untuk Nasinta, terima kasih nilai plus untuk Nasinta. Nah, tapi disayangkan sekali ya untuk format ini tuh hanya diperuntukkan untuk produk Apple aja. Nah, tetapi kita bisa memakai format ini jika kita mempunyai pihak ketiga. Tapi itu sangat ribet ya, karena jadi kita nggak mungkin pakai format itu. Ini karena dalam sebuah MP3 player ini ada beberapa komponen yang sangat penting, yaitu dua diantaranya adalah codec, firmware, serta konverter. Nah, konverter ini tugasnya adalah mengkonversi data digital menjadi analog atau sebaliknya mengkonversi sinyal analog menjadi data digital yang terdiri dari bilangan 1 dan 0 saja. Sedangkan kodek adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengoperasi maupun dekompresi file oleh komputer itu sendiri. Lalu next, di sini ada format MIDI anak-anak. Nah, format MIDI ini merupakan standar yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik elektronik yang merupakan serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen ini dapat berkomunikasi anak-anak. Nah, dengan menggunakan format MIDI ini, perangkat elektronik seperti keyboard dan komputer dapat melakukan sinkronasi satu sama lain anak-anak. Oke, next. Di sini interface MIDI ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu perangkat keras atau merupakan hardware yang terhubung dengan peralatan, yaitu seperti keyboard atau komputer ya anak-anak. Lalu yang kedua itu ada data format yang mengandung kodean informasi, spesifikasi instrumen awal atau akhir, nada, frekuensi, dan volume suara. Lalu di next. Cara kerja MIDI nih, pada instrumen keyboard ini sama seperti sebuah komputer. Nah, personal PC yang anggotanya terdiri dari CPU, monitor, dan keyboard. Controller yang terpisah dan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, keyboard yang memiliki fungsi ini untuk mengendalikan apa saja yang diinginkan oleh pengguna komputer. Nah, sehingga CPU ini berperan sebagai otak komputer yang menerima perintah dari keyboard. Controller sedangkan layar monitor memiliki fungsi untuk menampilkan hasil dari segala pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna komputer anak-anak. Oke, kita next. Di sini ada kelebihan MIDI, yaitu jenis instrumen musik biasa diubah sesukanya tanpa harus merekam ulang data lagu. Lalu ada ukuran filenya sangat kecil, 5 menit lagu full orkestra ukurannya bisa hanya 50 KB, lalu tidak membutuhkan komputer yang powerful anak-anak. Lalu di next, kekurangan MIDI ini yaitu kualitas suara instrumen musiknya tergantung dari soundcard atau instrumen MIDI yang dipakai, kayak kabel tube yang kayak gitu ya anak-anak. Lalu efek MIDI ini yang tersedia sangat terbatas seperti reverse, chorus, dan sebagainya. Nah, itu mungkin saja yang Ibu bisa sampaikan untuk materi kali ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya nih buat anak-anak ya. Apakah anak-anak mengerti atau tidak? Ibu mau tanya, apa sih apa yang dimaksud dengan musik gitu anak-anak? Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rizky. Jadi musik itu adalah reproduksi suara dari suara digital. Maaf, diulang. Jadi musik itu reproduksi suara dari suara digital yang telah dirubah menjadi sinyal analog, Bu. Wow, betul sekali Rizky. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, pertanyaan terakhir ya. Ibu mau menanyakan apa sih keunggulan dari musik digital, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Claudio. Mungkin keunggulannya itu formatnya cukup beragam ya, Bu. Dapat disesuaikan dengan teknologi yang kita gunakan juga. Nah, untuk prosesnya penjualannya itu jauh lebih efektif dan juga efisiensinya dengan pendekatan simpel, Bu.
Ya, baik. Terima kasih Rizky atas jawabannya. Lanjut. Nih, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya nggak, anak-anak? Saya masih mau menanya dong, Bu. Boleh. Silakan. Nakal. Kalau kelemahannya dari musik digital itu apa ya, Bu? Nah, anak-anak, kelemahan dari musik digital itu adalah rentannya terjadi pembajakan karena dunia internetan itu sangat cepat ya anak-anak, sehingga pembajakannya pun sangat cepat. Nah, jadi kita tuh sebagai siswa harus pintar memilih lagu gitu. Jangan sampai misalnya kita mau memakai lagu tuh kita mendapatkan copyright gitu, nah, jadi kita harus juga hati-hati karena banyak bajakan, nanti takutnya malah kita yang kena gitu kan. Oke, ada yang mau bertanya lagi mana? Suruh Ibu tutup? Saya Bu mungkin. Boleh. Kan minggu kemarin itu sudah kita membahas tentang WMA. Nah, untuk kelebihan dari WMA itu sendiri apa ya Bu? Nah, kelebihan dari WMA itu kualitasnya lebih baik dari MP3 dan AAC karena untuk kualitas suaranya pun lebih bagus, dan untuk storage atau kapasitas penyimpanannya tuh cukup lumayan tinggi, sehingga WMA ini lebih baik dari MP3 dan AAC. Begitu Rizky, apakah paham? Baik, paham Bu. Terima kasih Bu. Sama Rizky. Oke, apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya cukup Bu. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.